Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, seorang ibu rumah tangga, ibu muda yang aktif dan juga peduli terhadap sesama. Beliau adalah seseorang yang bagian daripada kita sudah cukup lama. Untuk selanjutnya mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu. Siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Lina. Saya adalah seorang ibu rumah tangga 2 anak. Dan saya berdomisili di Cicalengka. Tepatnya di Cikopo. Di Cikopo. Ya, dekatlah dengan yayasan. Hatur nuhun teh Ya. Udah bisa hadir ya ke sini. Ya, sami-sami. Mudah-mudahan langkahnya dihitung jadi pahala ya. Amin, amin, amin. Kedatangannya kali ini kita akan ngajak sharing aja ya. Iya, boleh. Kita ingin sharing mengenai rencana-rencana program dan juga program-program yang sudah kita kerjakan di yayasan. Yang akan ditanyakan pertama mungkin lebih ke apa yang Teteh ketahui mengenai Yamuti itu sendiri. Tahu dari mana awalnya misalkan. Oke, jadi cerita sedikit ya Pak ya. Awal tahu Yamuti itu dari undangan teman, anaknya ulang tahun di yayasan. Lalu saya lihat alamatnya tuh kok yayasannya dekat rumah saya gitu. Soalnya sejauh ini saya tidak tahu kalau ternyata di sekitar saya itu ada yayasan. Nah dari situ awal mula tahunya. Lalu ketika acara ada brosur Yamuti. Lalu ini inisiatif lah saya buat mengontak salah satu waktu itu kebetulan Pak Cucu yang saya kontak. Betul. Saya tanya-tanya gitu ya gimana ini di mana yayasannya. Dan saya senang sekali karena sejauh ini memang saya tuh bukan mencari sih Pak. Jadi ingin membantu gitu ya terutama anak-anak yatim sama duafa yang memang sebelumnya saya pun menyalurkannya di luar Cicalengka ya Pak. Betul. Jauh gitu. Nah lalu saya berpikir kalau memang ada di sekitar saya yang harus saya bantu, ya kenapa tidak gitu, saya fokus ke sekitar saya gitu, semoga bisa membantu. Dari situ awal tahu Yamuti itu gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sekitar 3 tahun mungkin ya bisa berkecimpung di sini lah, ikut terlibat gitu. Alhamdulillah. Ya itu bisa dianggap sebagai motivasi utama ya, ingin membantu ya. Ingin membantu anak-anak yang memang diantaranya kalau secara kenyataannya dianggap kurang beruntung gitu ya, dimana masih kecil, sudah tidak bisa didampingi. Tidak ada sosok yang seharusnya mendampingi seperti itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan segala sesuatunya sesuai dengan target ya. Amin, kita masing-masing dalam rangka mencari keridhaan Allah seperti itu. Amin. Apakah ada saran buat Yamuti ya untuk ke depan dalam program-programnya yang rencananya kita akan mulai lagi membangun ruangan, karena ruangan kita udah sangat sempit sementara anak bertambah terus. Gerah lah kalau ada acara itu. Menurut Teh Rina atau kayak Gamina tuh? Ya, saya sih melihat Yamuti itu, saya bahas dulu dari program sejauh ini saya 3 tahun ikut langsung terjun ya di Yamuti ini. Saya melihat Yamuti ini memang yayasan yang tidak biasa, dalam arti ketika orang lain hanya open donasi, hanya untuk menyantuni, tapi saya melihat di sini anak-anaknya tuh dibina gitu ya, dibimbing seperti mengembangkan bakat atau skill yang mereka punya tuh diayomi gitu Pak. Jadi tidak menjadikan anak-anak tuh nggak hanya mentalnya tuh kayak dikasih. Jadi yayasan ini tuh membekali anak-anak biar nantinya ketika mereka besar bisa mandiri atau setidaknya ketika mereka punya ilmu bekal, mereka juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Kayak program Bumi juga itu ya, yang mereka punya produk sendiri, berjualan, berniaga. Kan memang diajarkan juga oleh Rasulullah ya bahwa kita tuh harus berniaga, salah satu pintu rezeki kita. Jadi saya melihat memang ini yayasan programnya keren banget gitu. Jadi nggak membuat anak itu cuman yang ya udah datang nerima santunan gitu ya. Tapi mereka memang dibina
dengan ada pembinaan yang seminggu sekali ya, lalu dibekali ilmu-ilmu dengan relawan-relawannya yang mereka punya ilmunya di bidang masing-masing. Seperti itu. Lalu kemarin juga ada brand management itu yang lah keren banget ya yayasan punya program seperti itu gitu. Ya ini memang kayak kalau ini mengikuti zaman lah Pak, jadi terbuka, open minded. Lalu emang anak-anaknya tuh diajarkan untuk kita ngikutin teknologi gitu, kita mengikuti perkembangan zaman, gak yang cuman bisa ngaji aja kan gitu. Jadi memang dunia luar kan nanti luas dan di sini saya melihat relawan-relawannya, pembimbingnya membina gitu ke anak-anak tuh dibekali. Itu yang saya salut dari yayasan ini sih Pak gitu. Makanya kenapa bisa bertambah banyak anak-anak yayasannya, karena mungkin mereka merasa dampaknya dan keluarganya tuh orang tuanya mungkin ya ini anak ada sesuatu maksudnya punya kelebihan gitu ya, ada sesuatu yang mereka bawa dari yayasan gitu, ada bekal. Makanya tidak heran jika anak yamuti semakin banyak. Makanya saya senang kalau misalkan alhamdulillah ya bisa ada pembangunan kembali karena mungkin dirasa ya ruangannya untuk menyamankan mereka juga ya itu. Dan saya harap memang lebih banyak orang tergerak lah Pak ya untuk membantu anak-anak ini, karena memang ini kan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, dan memang menyantuni anak yatim itu kan memang diperintahkan ya Pak oleh Rasulullah. Nggak usah kita merasa bagaimana gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang memang akan menjadi saksi kelak kita, dan secara kemanusiaan pun jangan kita bicara agama, kan memang sudah kewajiban kita untuk peduli. Ya, apalagi terhadap anak-anak yang memang sosok orang tuanya sudah tidak ada. Kalau enggak kita yang peduli siapa gitu kan, gitu sih kalau motivasi saya ke Yamuti itu. Iya. Ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan itu ya. Menjadi motivasi dan mudah-mudahan menginspirasi sahabat Yamuti yang lainnya gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita khususnya Teh Lina dalam berbaginya dengan segala apa yang sudah dilaksanakannya dan berbaginya dengan Yamuti ini benar-benar si penerima manfaat benar-benar bisa memanfaatkan apa yang mereka dapatkan, yang memberikan titipannya juga mendapatkan kemudahan, keberkahan dari apa yang sudah dilaksanakan gitu ya. Karena kita insya Allah semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata ingin berbuat yang terbaik untuk diri sendiri sebetulnya, lebih ke sana. Iya. Dan ini Pak, saya lupa awal mula saya tergerak untuk ikut program juga ini Pak, program menarik itu yang celengan itu. Karena gini loh Pak, kadang kan orang ya, pribadi saya dan teman-teman saya, kadang kan kita kalau kayak mau ngasih tuh kalau kayak mau sedikit ya gimana gitu ya, gede nggak punya gitu kan kadang. Tapi dengan adanya program celengan ini, itu tuh kayak emang membiasakan kita yang walaupun sehari 2.000 gitu kan, menjadi kebiasaan di mana sedekah setiap subuh ketika kita memasukkan, kita meminta hajat gitu ya. Walaupun kita mungkin anggap itu apaan sih, receh gitu ya. Tapi ketika itu kita kumpulkan setiap hari per bulan dan ternyata dari 1 orang, 2 orang dan banyak orang, kan pasti membantu lah ya Pak. Sangat membantu. Dan jadi targetnya tuh Pak, orang yang istilahnya tadinya malu untuk sedekah dalam arti saya emang nggak punya uang besar, mereka mau ikut kalau dengan celengan itu, karena istilahnya punya receh pun nggak apa-apa gitu. Toh kita juga nggak tahu kan istilahnya di mata Allah yang memang diterima amal kita tuh yang mana gitu kan. Siapa tahu mungkin yang dengan kita ikhlas 1.000, 2.000 pun bisa istilahnya menjadi saksi kita kelak gitu. Dan motivasi saya lagi yaitu sebenarnya ya untuk ingin apa, saya itu ingin nanti ketika saya meninggal, saya ingin dekat dengan Rasulullah Pak. Soalnya gini, kan istilahnya saya ibadah, amal juga belum tentu istilahnya diterima lah sama Allah ya. Sholat saya yang masih kurang istilahnya. Tapi Rasul sendiri kan yang berkata, santunilah anak yatim maka kau akan dekat denganku. Dan saya berpegang gitu pada meyakini itu gitu.
mudah-mudahan dengan saya mengikuti ajarannya, dengan menyantuni anak yatim ini, kelak kita semua juga ya Pak, dapat syafaatnya ya, mendapat syafaat dan bisa dekat gitu dengan Rasulullah. Amin. Ya Allah, seperti itu, karena ya memang kan dunia ya istilahnya kita tetap tujuan kita sebenarnya akhirat gitu. Jadi saya menganggap celengan sedekah itu ini tabungan saya nih, gitu, tabungan saya. Sebenarnya ketika kita ngasih itu, saya beranggapan kita tuh bukan ngasih buat mereka sebenarnya. Kita sebenarnya itu ngasih buat diri kita sendiri gitu. Tabungan kelak kita sendiri. Makanya jangan ngerasa, kadang ada yang bukan ngerasa rugi sih Pak, kayak kok susah banget gitu ya, kayak buat ngeluarin uang, padahal kan itu sebenarnya hakikatnya itu buat tabungan kita kelak, sebenarnya tabungan sendiri gitu. Saya sih bermindsetnya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini ya menjadi bermanfaat juga, karena kan memang sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat. Walaupun belum bisa memberikan yang maksimal, bermanfaat lebih gitu ya Pak, mudah-mudahan ke depannya. Tapi semoga dengan tindakan-tindakan kecil ini, dengan saya mengajak yang lain teman-teman, semoga bisa gitu kita kelak dikumpulkan di tempat yang terbaik gitu ya. Amin. Di dekat Rasulullah, karena kita juga menjalankan perintah Rasulullah gitu ya, menyantuni anak-anak yatim, membimbing mereka gitu secara langsung. Amin. Itu saja sih Pak. Ya, tidak banyak sih mungkin yang bisa kami sampaikan ya dari Yamuti untuk Teh Lina, karena selain terima kasih ya, karena bukan cuma dari sendiri, Teh Lina pun ngajak teman-temannya, keluarganya untuk ikut peduli juga. Ini kan bukan hal yang mudah. Bisa saja tidak dipercaya, bisa saja mungkin dianggapnya bisnis atau apa. Ya tentu itu bukan sebuah tantangan yang luar biasa ya. Di sini kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Teh Lina sebagai sosok yang aktif juga di keluarga, punya usaha juga gitu ya. Tapi menyempatkan waktu ngajakin yang lain, bahkan berkeliling gitu ya, untuk bersilaturahim ke sahabat-sahabatnya, untuk menyampaikan apa yang kita kerjakan di yayasan, mengajak sahabat-sahabatnya. Padahal itu berisiko tentu saja ya, berisiko tidak dipercaya, berisiko untuk hal-hal yang bisa saja mendatangkan hal yang negatif. Nah itu yang mungkin lillah aja sih Pak tujuannya ya. Amin. Mudah-mudahan segala sesuatunya memang hanya Allah yang akan membalasnya, balasan yang terbaik untuk Teh Lina dan juga keluarga dan juga seluruh sahabat yang mendukung perjalanan Yamuti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan, segala keberkahannya dari mulai dunia juga sampai membawa kita menjadi saksi di akhirat sana. Ya, amin, amin. Ya. Singkat saja seperti itu saja ya yang bisa kita obrolkan hari ini, kita sharingkan hari ini, karena dirasa banyak sekali yang ingin disampaikan. Waktu juga tentu saja yang harus membatasi kita, dan banyak juga yang harus kita kerjakan. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang untuk menjadi bagian daripada sebuah kebaikan. Amin. Yamuti hanya memfasilitasi. Yamuti merupakan wadah untuk kita semua yang peduli terhadap dirinya masing-masing. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada siapapun yang berpihak kepada kebaikan. Amin, amin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam sharing season kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita yang hari ini hadir di tempat ini, juga bermanfaat untuk semua sahabat Yamuti yang mungkin tidak kenal sebelumnya. Mudah-mudahan mulai perkenalan ini bisa lebih kenal dan lebih paham apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yamuti atau Sivitas Yamuti seluruhnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.